Hai, saya Alexis Leonard, asal dari sekolah John Paul School, kelas 12 sosial. Hari ini saya menjelaskan tentang sejarah singkat dari Candi Borobudur. Asal-usul Candi Borobudur. Nama Candi Borobudur juga berasal dari dua kata, yaitu bara dan budur. Dalam istilahnya, bara memiliki arti kompleks, biara, dan kata budur yang memiliki arti atas. Jika digabungkan menjadi kata Borobudur yang dibaca Borobudur yang berarti kompleks biara atas. Candi Borobudur terletak tepat di atas sebuah bukit sebagai kompleks biara yang sungguh megah. Sesuai namanya yang berarti kompleks biara di atas, tidak ada yang tahu pasti mengenai siapa yang membangun Candi Borobudur. Tidak ada bukti tertulis maupun bukti-bukti lainnya yang mendukung dan menjelaskan sejarah pasti tentang candi dari besar. Setelah penemuannya, para peneliti hanya memperkirakan bahwa Candi Borobudur telah berusia 750 hingga 800 Masehi. Perkiraan waktu pembangunan ini pun didasarkan pada perbandingan antara jenis pusara yang telah ditemukan tertulis di satu tertutup karena Karma Wibbangun. Candi Borobudur dengan jenis aksara umumnya yang digunakan pada prasasti kerajaan abad ke-8 dan ke-9 Masehi. Atas dasar ini kemudian memperkirakan bahwa Candi Borobudur dibangun pada masa kerajaan dinasti Syailendra di Jawa Tengah yang bertepatan antara kurun waktu 790 sampai dengan 830 Masehi. Memilih lokasi dan sumber bintang tinggi dan sekitar berunit, Candi Borobudur melalui proses pembangunan membutuhkan waktu dari 75 sampai dengan 100 tahun lebih lamanya. Candi Borobudur pun diperkirakan baru benar-benar rampung 100% pada masa pemerintahan Raja Samaratungga pada tahun 825-an. Lalu ada beberapa tahap yang menjelaskan tentang pembangunan dari Candi Borobudur ini. Tahap pertama, pembangunan Candi Borobudur dilakukan dengan meletakkan fondasi dasar candi. Masa pembangunan Borobudur tidak diketahui pasti dan diperkirakan mulai pada tahun 750 Masehi. Borobudur dibangun di atas bukit alami. Bagian atas bukit diratakan dan pelataran gamblang luas. Borobudur terbuat dari batu andesit tetapi tidak sulit. Bagian bukit tanah dipadatkan dan ditutup untuk batu sehingga menyerupai cangkang yang membungkus. Sisa bagian bukit ditutup struktur batu lapisan. Awalnya Borobudur dibangun dengan penyusunan seperti rancangan piramida. Namun bangunan tersebut ledakan pertama yang dibentuk telah ditutup. Lalu tahap kedua. Pada tahap kedua pembangunan tidak banyak proses pembangunan dilakukan. Yang ada hanya dilakukan penambahan 2 undangan besi, pagar langkan, dan 1 undangan lingkar. Di atasnya langsung dibangun 3 stupa tunggal. Lalu tahap ketiga. Pada tahap ketiga pembangunan terjadi perubahan pundak atas lingkaran dengan stupa tunggal berbesar 4 diganti menjadi 3 pundak lingkaran. Stupa-stupa yang lebih kecil dibangun berbaris besar pada pelataran pundak. Ini dengan satu stupa yang besar berada di bagian fondasi candi juga agak lebar dan kemudian dibangun Karma Wibbangun. Perubahan stupa besar dikarenakan stupa tersebut terlalu besar dan sehingga diganti 3 stupa kecil dan satu stupa itu. Lalu tahap keempat. Pada tahap keempat atau tahap terakhir pembangunan Candi Borobudur ini, pembangunan ini dilakukan sedikit perubahan kecil dan finishing. Perubahan kecil yang meliputi penyempurnaan relief, penambahan pagar langkah terluar, perubahan tangga dan pelengkung atas gawang pintu serta pelebaran ujung kaki.
Setelah perubahan kecil selesai, maka Candi Borobudur pun selesai dibangun. Pada akhirnya, Candi Borobudur diperkirakan rampung secara total pada sekitar tahun 850 Masehi. Berikut bisa dilihat ini merupakan relief-relief yang terdapat pada Candi Borobudur tersebut. Lalu saya akan menjelaskan tentang penemuan kembali Candi Borobudur. Bagaimana bisa Candi Borobudur bisa ditemukan kembali? Di sini kita akan membahasnya. Setelah tahap pembangunan Candi Borobudur yang kurun waktunya kurang lebih 100 tahun lamanya, Candi Borobudur sempat ditanyakan hilang karena tersembunyi dan terlantar selama berabad-abad. Pada saat itu, Candi Borobudur terkubur di dalam lapisan tanah dan debu vulkanik akibat letusan gunung berapi, yang kemudian lama-kelamaan tanah tersebut ditumbuhi pohon dan semak, sehingga masyarakat tidak tahu menahu tentang lahan di sekitar itu, di mana di situ ada kuburan candi raksasa. Karena pada saat itu Candi Borobudur benar-benar menyerupai bukit pada umumnya. Tidak diketahui perihal kenapa Borobudur ditinggalkan dan dilantarkan selama itu. Namun, menurut sejarah yang ada, kemungkinan penyebab mengapa Candi Borobudur ditinggalkan adalah dipindahkannya ibu kota kerajaan Medan oleh Raja Empu Sindok pada tahun 928 sampai 1006 Masehi ke kawasan Jawa Timur karena terjadinya bencana yang disebabkan oleh gunung berapi yang meletus yang mengakibatkan kerusakan yang cukup, tapi belum bisa dipastikan karena belum ada bukti yang kuat. Candi Borobudur kemudian ditemukan kembali pada tahun 1814 Masehi oleh pemerintahan Inggris di Jawa yang dipimpin oleh Thomas Stafford Raffles yang memang memiliki ketertarikan pada sejarah dan kebudayaan Jawa. Raffles pun dianggap sangat berjasa atas penemuan kembali Candi Borobudur dan mulai menarik perhatian dunia dengan menemukannya keberadaan monumen yang pernah hilang ini. Kemudian pada tahun 1882 Masehi, bangunan Candi Borobudur disarankan untuk segera dibongkar seluruhnya dan menyelamatkan relief maupun artefak yang tersisa karena maraknya pencurian dan kondisi ekonomi dasar. Jadi pada saat itu sangat banyak orang yang mengincar relief-relief yang terdapat di Candi Borobudur ini. Jadi lebih baik mereka harus menyimpannya dan melestarikannya agar tetap terjaga sejarahnya. Jadi sekian dari saya. Semoga bermanfaat dan pastinya saya sangat berterima kasih.